Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Abdul Hafitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan hasil artikel review mengenai dietary history atau DH. DH adalah suatu metode pengukuran asupan makanan secara retrospektif dengan menanyakan frekuensi, jenis, dan kuantitas konsumsi makanan dalam periode tertentu melalui proses wawancara mendalam. Tujuannya adalah untuk mengestimasi asupan nutrisi harian dengan pola makan, cakupan waktu yang lebih panjang sehingga cocok untuk menilai hubungan diet dengan outcome kesehatan jangka panjang. Cara pelaksanaannya yang pertama adalah dengan wawancara mendalam untuk menilai kebiasaan asupan makan dan juga pola konsumsi. Yang kedua, pengisian kuesioner untuk menilai pola asupan makan secara keseluruhan dan juga cross-check informasi dari proses wawancara sebelumnya. Yang terakhir adalah pencatatan konsumsi dengan perkiraan ukuran porsi. Baik, masuk ke hasil review untuk artikel utama dengan judul Diet and the Gut Microbe in Patient with Parkinson Disease yang disingkat dengan PD dari jurnal LPG Parkinson Disease, karya Diane Kwon, Karen Zhang, Kimberly Cipau, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji hubungan antara pola makan dengan komposisi dan juga fungsi mikrobioma usus pada pasien Parkinson. Metode yang digunakan adalah cross-sectional dengan 85 pasien PD. Konsumsi dietnya diukur dengan Diet Historic Questionnaire 2 atau DHQ2 dalam 1 bulan terakhir. Sedangkan data mikrobioma diperoleh melalui analisis 16 srRNA sequencing dari sampel feces. Analisis data menggunakan regresi linear, MANOVA, dan MASLIN-2 dengan model negatif binomial untuk menilai hubungan antar keduanya. Hasil penelitian didapatkan bahwa pasien dengan skor HI lebih tinggi, yaitu dengan diet lebih sehat, memiliki keberagaman mikrobioma yang berbeda secara signifikan pada tingkat komunitas, tetapi tidak signifikan pada diversitas dalam individu. Lalu, asupan serat lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan bakteri penghasil asam lemak rantai pendek antiinflamasi. Sebaliknya, konsumsi gula tambahan yang tinggi berasosiasi dengan peningkatan bakteri proinflamasi. Kesimpulan yang didapat adalah pola makan yang lebih sehat dengan asupan serat tinggi dan juga rendah gula tambahan berasosiasi dengan komposisi mikrobioma usus yang antiinflamasi pada pasien Parkinson disease. Diet sehat terbukti dapat memodulasi mikrobioma usus yang mendukung pengurangan antiinflamasi dan berpotensi memperlambat progresi PD sehingga dapat dijadikan sebagai strategi yang potensial. Selanjutnya untuk artikel pendukung satu dengan judul The Relationship Between Dance Training Volume, Body Composition, and Habitual Diet in Female Collegiate Dancers Tiara Study dari jurnal Nutrient, penulis karya Catherine Sainz, David J. Sanders, Samantha J. Brooks, dan lain sebagainya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi keterkaitan antara volume latihan tari, komposisi tubuh, dan juga kebiasaan pola diet kebiasaan pada penari perempuan tingkat perguruan tinggi di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah cross-sectional juga dengan 36 penari wanita dari 3 program universitas. Kebiasaan pola dietnya diukur menggunakan Diet Historic Questionnaire 3, DHQ3, kemudian komposisi tubuhnya diukur dengan Bioelectrical Impedance Analysis atau BIA, dan juga volume latihan tari, serta riwayat tarinya didapatkan melalui kuesioner. Analisis datanya menggunakan statistik deskriptif, kemudian dites 2 sampel untuk membandingkan asupan dengan rekomendasi gizi olahraga, serta korelasi Pearson untuk menguji hubungan diet dengan komposisi tubuh. Hasil penelitian didapatkan bahwa ternyata diet para penari yang bervolume tinggi cenderung rendah kalori, dengan 20% penari berasupan sangat rendah. Protein dan juga karbohidrat terdeteksi di bawah rekomendasi angka nutrisi olahraga dengan asupan lemak relatif mencukupi. Komposisi tubuh menunjukkan BMI rata-rata normal dengan beberapa penari memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi. Kesimpulannya, ternyata terdapat korelasi positif antara asupan nutrisi dengan massa otot. Banyak penari mengalami defisit energi dan juga protein yang dapat berisiko mempengaruhi kesehatan dan juga performa. Pemenuhan kalori, protein, dan juga kualitas nutrien sangat penting untuk mendukung komposisi tubuh yang sehat dan juga performa optimal. Selanjutnya, review untuk artikel pendukung kedua dengan judul Association Between Dietary Patterns and Subjective and Objective Measures of Physical Activity Among Japanese Adult Age 85 Years and Older, a Cross-Sectional Study dari jurnal British Journal of Nutrition, karya Toyo, Yuko Oguma, Keiko Asakura, Yukiko Abe, dan juga Yasumichi Arai. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengkaji hubungan antara kebiasaan pola diet dengan aktivitas fisik yang diukur secara subjektif dan juga objektif pada orang dewasa Jepang berusia lebih dari 85 tahun. Metodenya adalah menggunakan cross-sectional juga pada 1026 orang lansia berusia 85 sampai 89 tahun yang mereka mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa adanya keterbatasan. Pengukuran diet menggunakan metode Brave Type Self-Administered Diet History Questionnaire atau BDHQ tervalidasi. Pengukuran aktivitas fisik menggunakan kuesioner modifikasi Zutphen Physical Activity secara subjektif dan juga akselerometer minimal 10 jam per hari selama 3 hari untuk secara objektifnya. Analisis data menggunakan prinsipal komponen analisis untuk identifikasi pola diet, uji Mann-Whitney-U, dan juga chi-square untuk perbandingan antar kelompok, serta linear regression model untuk menilai hubungan antara pola diet dengan aktivitas fisik.
Hasil penelitian didapatkan bahwa diet pattern pertama dengan various food berkorelasi positif dengan physical activity time atau PAT dan juga negatif dengan sedentary behavior time atau SBT. Sedangkan diet pattern kedua dengan red meat dan juga coffee serta diet pattern yang ketiga dengan bread dan juga processed meat berkorelasi negatif dengan PAT dan juga positif dengan SBT. Perbedaan ditemukan antara hasil pengukuran subjektif dan juga objektif di mana asosiasi dengan kuesioner kurang konsisten dan juga dipengaruhi oleh status mental responden. Kesimpulannya, lansia usia lebih dari 85 tahun di Jepang dengan pola diet yang lebih sehat dan juga berakam, yaitu pada diet pattern pertama, cenderung memiliki durasi aktivitas fisik yang lebih lama dan juga perilaku sedentari lebih rendah. Sebaliknya, pola diet yang kurang sehat itu terkait dengan aktivitas fisik lebih rendah dan juga waktu duduk yang lebih lama. Nah, dari hasil review ketiga artikel tersebut, maka kita dapat membandingkan metode yang digunakan, yaitu metode DHA untuk artikel utama menggunakan DHQ2 dari NCI atau National Cancer Institute, kemudian pendukung pertama menggunakan DHQ3 dari NCI juga, sedangkan untuk pendukung kedua menggunakan metode BDHQ tervalidasi. Adapun mekanisme dari ketiga artikel sama-sama mengukur asupan makanan dalam 1 bulan terakhir, hanya berbeda pada rincian daftar itemnya. Untuk artikel utama menggunakan rincian daftar item kurang lebih 134 item, mohon maaf. Untuk pendukung yang pertama itu menggunakan kurang lebih 135 item, sedangkan untuk pendukung yang kedua menggunakan kurang lebih 58 item dengan makanan dan juga minuman lokal di Jepang. Adapun penggunaannya untuk artikel utama, yaitu penggunaan metodenya adalah untuk mengukur kualitas pola makan dan juga persentase energi dari serat serta gula tambahan untuk dianalisis dengan komposisi dan juga fungsi mikrobioma usus pada pasien PD. Sedangkan untuk pendukung pertama itu penggunaannya adalah untuk mengukur asupan energi dan juga makronutrien untuk dianalisis dengan komposisi tubuh dan juga performa fisik pada penari perguruan tinggi. Sementara pada pendukung kedua itu penggunaannya adalah untuk mengidentifikasi pola diet utama yang nanti akan dianalisis hubungannya dengan aktivitas fisik subjektif dan juga objektif pada lansia berusia lebih dari 85 tahun di Jepang. Sehingga kesimpulannya, dietary story ini merupakan metode yang terbukti efektif dan juga aplikatif dalam penilaian konsumsi pangan yang dirancang untuk menggambarkan pola makan habitual dalam jangka waktu tertentu, yaitu umumnya selama 1 bulan terakhir. Metode DH ini bersifat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan karakteristik target populasi dan juga tujuannya melalui variasi modifikasi kuesioner DH, mulai dari versi yang sangat rinci dari ratusan item hingga versi ringkas dengan jumlah pertanyaan yang terbatas. DH ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kualitas diet, kecukupan energi dan zat gizi, serta pola konsumsi makanan. Meskipun praktis dan juga luas digunakan, namun metode ini tetap memiliki keterbatasan seperti risiko recall bias dan ketergantungan pada akurasi ingatan responden. Sekian presentasi penjelasan dari saya, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.